Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan memperhatikan dari bait kudusnya. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Ya, selamat berakhir pekan sekaligus juga di hari terakhir ya di bulan Mei ini. Saya percaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Sampai hari ini kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Dan buat teman-teman semua yang saat ini selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, di program Young and Fresh kita akan sama-sama kembali akan diberkati lewat renungan firman Tuhan. Dan saat ini di Sabtu yang kelima ada adik Kayla. Ada Kayla yang sudah hadir di studio Suara Gerasi FM yang akan membagikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Kayla, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa hari ini? Saat ini. Saat ini sih lagi ini doang sih, lagi ya PAS ya mungkin ya. Apa itu PAS? Kayak ujian akhir. Oh, ujian akhir. Oke, jadi kesibukan lebih banyak di sekolah ya? Iya. Kalau untuk pelayanan sendiri? Kalau untuk pelayanan ya mungkin lagi latihan buat WL gitu. Oke, upgrade ya. Ya, Tadi upgrade. sebelumnya mungkin singer, sekarang lagi mau berlatih untuk bisa jadi worship leader gitu ya. Oke. Kayla, kita hari ini mau bahas tentang apa nih? Kita hari ini mau belajar tentang obedience and destiny, atau yang kita biasa bilang ketaatan dan destiny. Oke, tujuan gitu ya Tujuan, kayak. Oke. tujuan. Kita akan belajar ya teman-teman hari ini terkait dengan temanya yang tema Kayla akan hadirkan, yaitu obedience and destiny. Tapi sebelumnya Kayla boleh berdoa buat kita semua. Iya. Silakan Kayla. Tuhan, saat ini Tuhan kami berkumpul bersama Tuhan, walaupun tidak di tempat yang sama Tuhan, tapi Tuhan biar Engkau tetap berkati kami Tuhan, dan biar kita juga bisa mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Ya. Dan juga Tuhan biar kita juga bisa menangkap semua yang akan firmankan juga Tuhan, biar semua ini berasal dari Engkau dan Amin. bukan dari hati manusia juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Teman-teman juga yang saat ini mendengarkan on air, barangkali nanti mungkin kalian masih ingin mendengarkan ulang ya, kalian nanti bisa kunjungi YouTube channel Suara Gerasi FM. Di situ kalian juga bisa lihat secara visual juga ya. Kalau mungkin saat ini secara on air hanya audio saja, tapi di YouTube channel Suara Gracia teman-teman bisa menyaksikan secara visual dan mendengarkan kembali apa yang nanti akan Kayla sampaikan ya. Silakan Kayla. Oke, jadi pertama aku mau sharing dulu tentang atau obedience. Jadi obedience tuh sejujurnya kan obedience tuh ketaatan ya. Cuman mungkin ini emang udah sering dikotbahkan sama hamba Tuhan gitu. Mungkin ini biasa gitu. Nah, cuman ya yang aku dapat tuh kayak ketaatan tuh aslinya penting banget. Jadi contoh ya, kita contoh dari Saul. Ya. Nah, Saul itu kan aslinya dipilih Tuhan nggak? Ya. Dipilih. Cuman kenapa dia akhirnya Tuhan meninggalkan dia gitu ya? Bukan meninggalkan. Kenapa Tuhan udah cut off dia dari jadi raja? Coba sekarang kita buka 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 11. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 11 ya. Iya. Ayat 8 sampai 11. Nih. Sorry. Oke. Mungkin saya bacakan ya Kayla ya. Iya, boleh. Mulai ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Lalu Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Nah, Itu. jadi kalau dari sini, itu kita kan bisa belajar gitu, kayak
ternyata tuh untuk ketaatan Ya. itu bisa saja malah ngekat, atau mungkin Tuhan malah karena kita ngelakuin apa yang Tuhan gak suka dan bukan yang Tuhan kehendaki, bisa aja destiny yang kita dapat itu kepotong. Jadi kita tuh perlu banget ketaatan, karena kalau di sini Saul itu kan nggak taat sehingga dia di cut off sama Tuhan dari semua pelayanan dan dari semua waktu itu kan dia menjadi raja ya. Waktu itu dia jadi raja itu semuanya di cut off. Kenapa di cut off? Karena ketaatan. Jadi dari sini tuh kita bisa tahu kalau ketaatan itu aslinya dasar dari semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa taat, gimana kita mau menjalankan destiny kita? Karena destiny yang Tuhan kasih itu semuanya juga perlu ketaatan. Karena kalau kita nggak taat, kita kan nggak bisa tahu gitu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, abis itu selain itu jadi kalau untuk anak muda atau Gen Z sekarang lah ya, kita tuh sering kali ya susah untuk menaati apa kata Tuhan. Karena mungkin kita sehari-harinya kita tuh suka, apalagi di dunia ini sekarang tuh banyak banget yang mungkin bisa buat kita lebih tenang atau lebih senang, gembira. Tapi yang kemarin aku dengar dari ada yang khotbah di LG Lifeguard, itu ada yang ngomong bahwa pembicara yang ngomong bahwa kebahagiaan dunia sama kebahagiaan bersama Tuhan itu berbeda. Kalau sama Tuhan itu mungkin emang tenang, cuman pasti bakal selalu dijagain gitu. Dan bakal rame terus gitu loh. Karena kan kita mungkin ngobrol sama Tuhan, kan Tuhan gak mungkin ninggalin kita juga kan. Tapi kalau misalnya kita sama manusia, sama dunia, kita ngelakuin hal-hal dunia, apakah kita bisa bertumbuh di dalam Kristen sebagai remaja Kristen? Enggak juga. Dan apakah kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya? Enggak juga. Jadi itu semuanya hanya sementara. Yeah. Nah, dan mungkin untuk remaja saat ini ya, menaati Tuhan tuh mungkin sebuah beban. Bukan beban sih, lebih ke susah aja gitu loh. Karena remaja sekarang tuh kayak mungkin ya, ada beberapa yang mungkin naatin Tuhan tuh kayak, ngapain naatin Tuhan sih? Mungkin mereka tahu kalau kita harus naatin Tuhan, tapi mungkin mereka capek. Ngerti nggak? Karena kan kalau menaati Tuhan, itu otomatis kita kan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau Tuhan nggak mau, Tuhan nggak mau kita lakuin apa gitu. Walaupun mungkin, misal, kita mau melakukan sesuatu, tapi nggak dibolehin Tuhan. Kita jadi apa? Kecewa. Udah kecewa, udah nggak taat lagi, nggak mau taat lagi. Jadi ketaatan itu sangat penting untuk hubungan kita sama Tuhan juga. Karena kalau misal kita nggak mau taat, kita nggak mau bangun hubungan sama Tuhan, gimana jadinya kita? Kita nih manusia kan cuman makhluk yang emang harus bergantung pada Tuhan. Kalau enggak, ya kita hidup seperti dunia, mau bergantung sama siapa, ada masalah sama siapa, gitu. Nah, jadi dari ini tuh ketaatan tuh sejujurnya obedience itu atau ketaatan, it's not a need. Jadi itu bukan kebutuhan, tapi itu keharusan. Karena kan kalau misalnya kita cuma ngomong butuh, kita bisa aja cut off. Dan kita cut off kayak udah nggak mau taat lagi sama Tuhan. Kalau kita nggak mau taat sama Tuhan ya gitu, hancur hidup kita. Nah, sekarang aku mau cerita ya, tadi udah ketaatan, sekarang ngomong tentang destiny. Destiny kita bisa contoh dari Daud. Tadi Saul, sekarang Daud. Jadi Daud itu pribadi yang taat kepada Tuhan. Dia mendengarkan semua perintah Allah, dan ketika saat dia mungkin ngadepin semua mungkin masalah yang waktu itu dikejar-kejar sama Saul, karena Daud mau jadi raja. Nah, itu kan dia aslinya kalau kita menjadi Daud, itu pasti kita tuh takut banget. Kita takut, dan pasti Daud itu kan worshipper. Dia tuh selalu menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun, walaupun dia lagi menjagai domba-domba ayahnya, itu kan dia tetap aja nyembah Tuhan. Nah,
kalau udah sampai kayak gitu, harusnya kan menurut pikiran manusianya ya, dia itu kan pasti kayak pasti dia kan deket sama Tuhan. Dia pasti percaya kalau Tuhan bakal buat breakthrough dan lain-lain. Dan pasti dia juga udah kayak best friend lah intinya sama Tuhan. Nah, tapi pasti kalau pikiran manusia itu dia pasti mikirnya, kalau pas dikejar-kejar sama Saul ya, pasti dia mikirnya, Tuhan, aku kan udah nyembah Engkau. Kenapa aku tetap Engkau kasih masalah yang sampai istilahnya mau membunuh aku, mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Kenapa? Gitu. Kalau misal di zaman-zaman ini ya, mungkin ada orang-orang yang berpikir kayak, ini mah aku juga sia-sia kali nyembah Tuhan, akhirnya aku kayak gini juga kok. Tapi sejujurnya kalau kayak gitu tuh nggak terlalu nggak bener juga gitu, karena ya Tuhan tuh kan ngasih kayak gitu, Tuhan tetap mengizinkan masalah untuk datang, tapi bukan berarti Tuhan tuh jahat, enggak. Jadi Tuhan tuh membiarkan itu biar kita upgrade. Kita upgrade, bukannya Tuhan juga pengen ngeliat apakah iman kita masih di Dia saat kita taat dan kita mengejar destiny itu, atau malah udah gugur, nyerah. Nah, sekarang kita buka di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini mungkin emang udah sering denger ya. Cuman dari ayat ini tuh gini, mungkin kita sebagai worshiper, kita sebagai penyembahnya Tuhan, kita tuh banyak, semua orang dipanggil sama Tuhan. Tapi apakah, pertama dulu ada dua poin. Pertama, apakah kita mau mengikut Dia atau kita mau ngikut dunia? Itu pertama, pilihan kita. Yang kedua, itu selain kita milih ke Tuhan, bukan milih Tuhan, kita ngomong ke Tuhan, selain kita mau mengandalkan Tuhan, itu juga Tuhan memilih kita lebih dulu, gitu. Tuhan tuh memanggil orang banyak, cuman sedikit yang dipilih. Jadi Tuhan tuh memilih orang yang benar-benar hatinya tuh tertuju padanya. Karena kalau misalnya semuanya dipanggil, tapi semuanya dipanggil, kalau misal semuanya dipilih, loh, berarti kita kayak robot. Tuhan menciptakan, ya semuanya dipilih kan. Tuhan tuh pengen kita untuk menjadi worshiper. Contoh, ini mungkin agak ngomong sedikit tentang Lucifer. Nah, Lucifer itu kan Tuhan ciptakan, tapi akhirnya jatuh juga kan. Dia jatuh juga karena apa? Ya karena dia pengen menyamakan sama Tuhan. Nah, Tuhan akhirnya kan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan menciptakan kita. Tuhan tuh menciptakan kita tuh bukan asal-asalan gitu. Karena Tuhan tuh pengen kita nggak kayak robot. Kalau malaikat itu bisa dibilang mereka tuh mengikuti perintah Tuhan. Jadi kayak program gitu. Jadi ya emang untuk mengikuti kata Tuhan. Tapi kalau kita tuh diberi juga namanya pilihan. Apakah kita mau ikut Tuhan dan mengambil destiny kita itu, atau kita pengen hidup seperti dunia. Nah gitu. Dan destiny yang harusnya kita sebagai remaja Kristen, harusnya destiny dari Tuhan itu, atau kesempatan yang Tuhan kasih untuk hidup kita, itu kita ambil. Sebagian orang mungkin saat menjalani destiny itu, mungkin kayak, susah banget sih ini, aku dikasih destiny, tapi kok destiny aku mungkin gak berkembang-kembang, atau masa destiny aku gini-gini aja, dan kayak, kenapa destiny aku cuma gini doang? Nah, sedangkan semua destiny yang Tuhan kasih itu, menurut yang Tuhan menciptakan kita, itu karena dan semua Tuhan menciptakan kita, batas kemampuan kita juga semua orang berbeda-beda. Dan
Kenapa kalau misal kita sampai nanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan destiny aku kok gini-gini aja? Kenapa yang lain punya ini? Kenapa yang lain punya itu? Kenapa kita cuma ini? Sejujurnya, Tuhan tuh kan tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Kalau kita berpikir kenapa yang lain kasih itu dan kita kasih yang ini. Misal, yang B itu yang orang lain. Itu destiny-nya lebih besar tuh. Lebih dipakai gitu ya. Lebih dipakai gitu. Kenapa? Aku cuman ya Gini-gini udah aja gini-gini gitu. aja gitu. Nah, cuman tuh sejujurnya sesungguhnya Tuhan itu semuanya Tuhan ngasih karunia, emang berbagai karunia. Tapi di semua karunia atau di semua destiny itu semuanya itu setara. Nggak ada yang mungkin dilihat sama manusia ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Cuman kalau di mata Tuhan semua itu sama rata. Jadi kita tuh jangan destiny kita itu harus tetap kita kembangin. Ya. Sekecil-kecilnya apa, sedikit-sedikitnya apa kita dikasih sama Tuhan destiny. Tuhan bisa memakai kita tuh maksimal, semaksimal mungkin gitu. Asal kitanya mau untuk mengambil destiny itu dan kita latih destiny kita. Gitu. Dan mungkin di sini ada yang nanya gitu. Apa yang membuat destiny kita tuh menghambat? Jadi kayak kenapa destiny kita bisa menghambat di kehidupan kita? Karena kita tuh nggak bisa menguasai diri dan taat. Kadang kita nggak bisa menguasai diri dan taat karena apa? Karena di dunia ini, di semua dunia itu kelihatannya, ini lebih asik. Aku mencoba ini aja deh. Meskipun mungkin itu bukan destiny kita, gitu. Mungkin itu bukan destiny yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi kita, mau ngambil ini. Nah akhirnya apa? Kita menyalahkan Tuhan. Mungkin kita capek dengan apa yang kita lakuin itu, sehingga kita mikir kayak, Tuhan kenapa jadi susah gini? Ya. Padahal itu karena yang Tuhan inginkan dari hidup kita itu bukan itu. Ya. Dan kita bisa aja salah untuk mengartikan apa yang Tuhan aslinya mau. Nah, tapi untuk sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang mungkin ini emang udah sering ditanyain, cuman ini sangat memberkati saya waktu itu pas saya pernah dengar itu, apa kita tuh bisa taat ke Tuhan sehari-hari kita. Mungkin ini pertanyaan simple, cuman mungkin ada orang yang berpikir kayak taat, misalnya, aku taat kok ke Tuhan. Tapi apakah engkau melakukannya di kehidupan sehari-hari? Apakah engkau taat saat Tuhan bilang kamu suruh apa? Apakah engkau melakukan apakah engkau melakukan semua perintah Tuhan saat di kehidupan sehari-hari kita? Misal kita taat ke Tuhan, suruh mungkin di pelayanan ya, suruh ini A B C D E gitu. Misalnya kita suruh banyak tuh, kita taat ke Tuhan, kita melakukan bagian kita. Tapi misal kalau untuk yang mungkin masih sekolah ya, di sekolah apakah kalian masih ngomong kasar? Apakah kalian masih berpikiran negatif? Apakah kalian masih pergaulan nyontek? Apakah kalian masih bergaul yang nggak benar? Itu yang menjadi masalah. Ketaatan tuh bukan cuma saat kita di gereja, saat kita tapi kita juga harus memperbaiki kelakuan kita. Apakah kita di dunia atau di tempat-tempat lain selain itu kesehariannya, apakah kita masih melakukan yang gosip mungkin, gosip dan bullying, itu kan gak taat ke Tuhan. Kan kita harus mengasihi saudara-saudara kita, gitu. Nah, sekarang aku tadi dapat di 2 Timotius 3 ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Nah, ini. Selain yang tadi, taat di luar, itu ada juga ini. Mungkin kita tuh pengen gitu. Kayak, ini masih berhubungan sama yang taat tadi ya. Itu mungkin kita pengen gitu. Kayak,
Tuhan ajar aku dong, aku juga mau untuk taat kepadamu dan untuk mengikuti destiniku darimu. Nah, tapi gimana jadinya kalau kamu cuma ngomong kayak gitu, tapi sejujurnya kamu cuma ngomong asal-asalan. Di mulut doang. Di mulut doang. Tapi hati kamu nggak mau, pikiran kamu nggak mau, dan kamu masih mau hidup di dunia. Itu juga salah. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini, kita juga harusnya ya, kita tuh kalau melakukan sesuatu kesalahan yang mungkin tidak disukai oleh Tuhan, kita harusnya apa? Minta maaf. Meminta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tuh malah mau dibentuk, kita ngomongnya mau diajar, mau dibentuk. Tapi kitanya sendiri nggak mau berubah. Kalau kita sendiri nggak mau berubah, terus gimana kita bisa mendengar suara Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan mau? Dan kita tuh kan misal, kita mau ngomong ke Tuhan, Tuhan aku mau dong kayak gini, tapi kitanya nggak ngelakuin apa-apa, kita tetap hidup seperti biasa. Jadi setiap kalau misalnya kita mau berubah, kita mau mengikuti kata Tuhan, kita juga harus ada kita juga harus ada mirip pengorbanan, cuman kita juga harus ada kerjanya gitu loh. Bayar harganya gitu. Dengan cara, dan kita juga harus berusaha untuk mengendalikan jiwa kita. Gitu. Untuk kita bisa dekat dengan Tuhan dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan apa destiny Tuhan yang mau dikasih ke kita gitu. Oke. Nah, itu aja. Tapi mungkin ini satu pertanyaan ya kayak kalau kita belajar dari Raja Daud nih. Iya. Raja Daud itu kan tadi kita udah sama-sama tahu bahwa dia adalah pribadi yang taat sama Tuhan, nggak hanya di saat dia dalam posisi baik-baik saja, gitu. Tapi bahkan di saat dia diperhadapkan dengan situasi yang buruk pun, dia tetap memilih taat. Nah, buat anak-anak remaja nih, ya, kira-kira tipsnya apa nih, Kayla, untuk supaya setiap anak-anak remaja ini bisa, ya, kita bisa meneladani seorang tokoh Daud yang kita itu mau mengambil sikap tetap taat kepada Tuhan, tidak hanya di situasi yang baik, tapi kita mau tetap sama Tuhan di setiap proses yang sedang Tuhan berikan. Karena namanya proses biasanya nggak enak kan. Secara daging ya, secara daging itu pasti kan menyakitkan, nggak enak buat kita gitu kan. Nah, anak-anak remaja nih biasanya lagi gampang berontak dengan yang namanya proses. Nah, kalau dari Kayla sendiri, tipsnya apa buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan supaya teman-teman yang saat ini usia remaja pun bisa memiliki ketaatan? Jadi kalau untuk ketaatan sendiri, itu asli dari dulu kan kita dikasih sama Tuhan. Cuman kita tinggal, kita ketaatan itu tinggal kita asah. Asah pelan-pelan. Mungkin emang nggak gampang dan mungkin emang ketaatan tuh kadang kita masih berontak dan lain-lain. Emang mungkin remaja tuh sering memberontak ya. Aku juga pernah. Cuman pengalaman ya. Pengalaman. Jadi, tapi kalau misalnya kita memberontak, akhirnya itu pasti nggak akan baik-baik aja. Jadi cara kita untuk taat dan tidak memberontak lagi, itu caranya gimana? Ya kita saat teduh. Saat teduh itu melatih kita untuk kayak baca firman. Baca firman, itu kedua. Saat teduh baca firman. Karena dua itu kan bisa membuat diri kita tuh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita juga bisa belajar gitu bersama Tuhan gitu. Mungkin saat teduh, saat kita baca Alkitab, kita bisa, kalau baca Alkitab, kita bisa lihat di Alkitab misal. Mungkin tiba-tiba di Alkitab ada firman tentang tiba-tiba taat. Itu bisa aja Tuhan ngomong ke kita. Kedua, saat teduh. Saat mungkin kita main gitar sendiri di kamar, atau mungkin kita lagi menyanyi nyembah Tuhan ke Tuhan. Semuanya itu Tuhan bisa aja tiba-tiba ngasih kita sesuatu hal berkaitan dengan ketaatan, dan Tuhan mungkin bisa membantu kita untuk berubah. Mungkin kita sebagai manusia untuk mengalahkan kedagingan kita susah. Tapi cara untuk mengalahkan kedagingan kita gimana? Caranya dengan cara kita minta Tuhan. Di selama kita proses bersama Tuhan, kita minta ke Tuhan.
Tuhan, aku mau supaya aku nggak mau hidup di dalam kedagingan. Ya. Mungkin kita manusia emang mungkin seringkali masih lah hidup dalam kedagingan. Mungkin kita masih menginginkan kedagingan kita. Tapi bisa nggak kita mencoba untuk tanya ke Tuhan dan kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, lepaskan kedaginganku, hancurkan kedaginganku. Karena kalau kita hidup terus dalam daging dan kita tetap memberontak sana sini, gimana kita mau upgrade? Gimana kita mau lebih taat lagi? Ya. Karena kalau kita memberontak itu kan daging. Sedangkan ketaatan itu dibutuhkan roh. Kalau kedagingan kita terus yang dimunculkan, jiwa kita terus yang diutamakan, kapan roh kita bisa bekerja? Dan kapan roh kita bisa melatih kita untuk taat? Gitu. Oke, jadi kuncinya adalah memiliki sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak akan mampu untuk melewati setiap proses, apalagi di usia-usia remaja. Seperti Kayla ini kan, lagi banyak explore, lagi pengen banyak tahu banyak hal, tapi firman Tuhan itu seringkali memang menjadi sebuah batasan gitu kan, yang mengawasi, melindungi kita supaya kita tuh nggak kebablasan intinya gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan bicara soal destiny nih, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kita taat untuk kita bisa goal mencapai destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Seberapa penting sih sebenarnya destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sebenarnya seberapa penting sampai akhirnya kita harus taat sama Tuhan supaya bisa mencapai destiny itu. Nah si destiny-nya ini sendiri itu sebenarnya seberapa penting sih Kayla, kalau menurut Kayla? Kalau untuk destiny, itu destiny kan Tuhan tetapkan ke kita. Dan kalau misalnya kita nggak taat, dan mungkin kita bisa aja nih, Tuhan udah nyetapin destiny ke kita. Ya. Tapi kalau destiny itu kita biarkan aja gitu. Kita mencari destiny lain, apakah kita bisa melakukannya? Kan kita nggak taat kan itu? Berarti kita destiny dulu nih, ngomongin destiny. Destiny itu Tuhan kasih ke kita sebagai karunia. Karena sejujurnya destiny itu Tuhan kasih ke kita tuh untuk apa? Untuk kita menjalani sehari-hari juga. Destiny itu sangat penting ditaruh di hidup kita untuk biar kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan kalau misal kita aja nggak bisa taat, gimana kita mau jadi berkat? Nah, kalau ya udah sih gitu dong. Kalau misalnya destiny itu kenapa penting? Ya karena destiny itu berpengaruh, kan Tuhan tuh ngasih ke kita. Iya. Kalau Tuhan udah ngasih ke kita sesuatu, itu kan sangat penting. Tuhan nggak mungkin kayak asal-asalan ngasih kayak, oh udahlah, aku pilih misalnya ada A, B, C orang. Oh aku yang A, aku kasih yang paling dikit aja lah destiny-nya. B aku kasih dikit aja, C kasih dikit, kasih banyak, paling banyak gitu. Ya enggak, karena Tuhan kan ngasih yang tadi. Tuhan kan ngasih destiny ke kita, itu karena sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita ingin untuk biar destiny kita bisa lebih lanjut proses, kita minta ke Tuhan. Tuhan, biar destiny yang Engkau tetapkan ke aku ini bisa berbuah. Dan kenapa penting? Karena destiny atau tujuan hidup kita itu kan Tuhan karuniakan. Kalau ada Tuhan karuniakan ke kita, kita harus jagain dong. Kalau misal kita nggak mau jagain, kita hempas, kita bisa jadi hinggapi iblis. Dan kayak destiny kita udah nggak tahu kemana, terus gimana? Jadi salah. Serba salah. Jadi kehidupan kita justru tidak menjadi berkat, ya kan? Jadi destiny itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita memang harus menjaga itu ya, Kayla ya. Menjaga dan melakukannya, gitu kan, supaya apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu boleh berdampak untuk orang lain. Karena saya percaya bahwa destiny itu adalah kehendak Tuhan pasti. Dan setiap kita ya mungkin punya destiny yang berbeda, gitu kan. Mungkin Kayla suatu saat menjadi seorang pengusaha yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Saya mungkin punya destiny-nya berbeda lagi, tapi pada intinya itu adalah kehendak Tuhan yang kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Oke. Thank you banget nih Kayla buat sharingnya siang hari ini. Teman-teman kita semua boleh belajar
kita punya ketaatan yang pertama, ya, sama seperti Raja Daud yang tidak hanya taat di saat kondisi baik-baik saja, tapi kita memiliki ketaatan meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu itu adalah merupakan proses yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga belajar terkait dengan destiny. Kita boleh tahu dan semakin dijelaskan bahwa destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Thank you Kayla buat renungannya. Kayla boleh berdoa buat kita semua. Silakan Kayla. Tuhan, kami sekarang bersama-sama berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau sudah beri kami sebanyak untuk hari ini juga Tuhan. Dan juga Tuhan, biar kita bisa tetap dan terus mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi juga Tuhan. Beri kami Tuhan roh ketaatan, dan biar destiny kita juga Tuhan ada di tangan-Mu, dan biar Kau bantu kami Tuhan untuk mengupgrade destiny itu Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you banget Kayla. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Nanti kalau ada kesempatan spesial lagi, Kayla bisa hadir buat memberikan renungan yang lebih dahsyat lagi. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Semoga apa yang sudah dihadirkan boleh memberkati kalian semua. Jangan lupa buat kalian yang mau menyaksikan ulang siaran ini bisa langsung kunjungi YouTube channel Suara Gracia karena kami akan hadirkan siaran ulangnya. Saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.